Ya, Bapak dan Ibu, kali ini saya ingin membahas tentang persiapan PPK, di mana ini adalah persiapan untuk tes menuju PNS dengan jalur PPK. Nah, karena ini beberapa episode yang akan saya bahas, beberapa part, maka Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe channelnya, lalu like and share, dan membunyikan loncengnya agar ketika ada part terbaru yang saya bahas itu bisa langsung ada notifikasi di HP Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui untuk bobot soal ujian seleksi untuk PPK, di mana di sini ada 4, yaitu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Di mana untuk kompetensi teknis itu soalnya antara 80 sampai 100 soal dengan waktunya 120 menit. Dan itu diboboti 60%. Untuk kemampuan manajerial itu 25 soal, waktunya 25 menit, sosiokultural 20 soal 15 menit, dan pertanyaan wawancara 10 soal 10 menit. Jadi jumlah soal antara 135 sampai 155 dengan waktu 170 menit. Nah, di mana ini bobot manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu 40%. Nah, untuk episode kali ini saya ingin membahas kompetensi teknis. Kompetensi teknis. Nah, di sini untuk kompetensi teknis atau kemampuan teknis itu dibagi dua, yaitu kemampuan bidang dan kemampuan pedagogi. Di mana kemampuan bidang adalah kemampuan bidang keahlian Bapak dan Ibu. Jadi, jika Bapak dan Ibu melamar di bahasa Inggris, maka Bapak dan Ibu harus paham materi-materi bahasa Inggrisnya. Ketika Bapak dan Ibu melamar di matematika, berarti harus tahu materi untuk matematikanya. Jadi itu untuk kemampuan teknis. Untuk yang kedua, kompetensi teknis selain kemampuan bidang ada juga pedagogi, di mana ini menyangkut tentang pembelajarannya, yaitu tentang keguruannya itu ada di pedagogi. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang kemampuan bidang karena ini Bapak dan Ibu yang lebih paham tentang kemampuan bidang, maka yang saya bahas di sini tentang kemampuan pedagogi. Nah, Bapak dan Ibu di kemampuan pedagogik, Bapak dan Ibu harus paham tentang teori belajar, lalu tentang desain pembelajaran, lalu kompetensi guru, dan RPP. Nah, untuk part pertama ini saya membahas tentang teori belajar saja. Nah, nanti di part kedua tentang desain, part ketiga kompetensi guru, dan part keempat tentang RPP. Jadi saya bahas per part. Nah, nanti setelah itu kita akan bahas tentang sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Untuk part pertama tentang teori belajar terlebih dahulu. Nah, belajar sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan suatu perubahan yang sifatnya relatif konstan. Jadi adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga menghasilkan suatu perubahan yang relatif konstan. Itu definisi dari belajar. Maka dari situ belajar itu akan bertambah jumlah pengetahuan bagi siswa, lalu adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, adanya penerapan pengetahuan, penyimpulan makna, penafsiran, dan adanya perubahan secara sebagai pribadi. Nah, sedangkan Bloom itu membagi domain belajar ada 3, di mana ada kognitif, yaitu perilaku yang merupakan proses berpikir. Jadi di sini kognitif lebih kepada daya pikir siswa. Lalu afektif itu perilaku yang merupakan proses dari keputusan, pengambilan keputusan, atau di sini lebih kepada sikap. Dan psikomotorik perilaku yang dimunculkan oleh hasil fungsi belajar dari tubuh manusia. Jadi nanti ketika misalkan ada pertanyaan domain Bloom misalkan yang perilaku belajar dari sikap, berarti itu masuknya ke afektif. Tapi kalau dari pengetahuan maksudnya ke kognitif. Nah, tapi kalau dari gerak itu masuknya ke psikomotorik. Jadi ini pengetahuan, sikap, dan gerak. Itu domain belajar menurut Bloom.
Nah, teori belajar sendiri yang sering diungkapkan itu ada 4. Yang pertama itu teori behavioristik, lalu yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat teori humanistik. Nah, di behavioristik itu intinya bahwa belajar itu harus ada stimulus dan respon. Nah, kalau di kognitif menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Lalu konstruktivisme, pembentukan konstruksi pengetahuan oleh siswa, dan humanistik, bagaimana belajar itu bisa memanusiakan manusia. Ya, lebih jelasnya saya ungkapkan seperti ini. Jadi tadi yang pertama ada behavioristik. Diartikan sebagai belajar itu merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi adanya stimulus respon. Jadi di sini ingat kata kunci dari behavioristik itu adanya stimulus dan respon. Nah, contoh dari belajar behavioristik di sini siswa dikatakan bisa baca ya kalau sudah menunjukkan kemampuan baca. Siswa bisa berbahasa Inggris jika dia sudah menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris. Nah, dalam behavioristik, biasanya pembelajaran yang dilakukan adalah konsep drill, pembelajaran terprogram, atau pembelajaran menggunakan PowerPoint. Jadi, di behavioristik ini, antara guru dan siswa, guru hanya mentransfer ilmu kepada siswa. Jadi, dianggap siswa itu tidak punya apa-apa, gimana caranya memperlakukan siswa itu sebagai sebuah mesin, sehingga dia bisa menduplikasi apa yang guru terangkan. Nah, tokoh dari behavioristik itu ada Pavlov, yang terkenal dengan teori belajar klasik. Ini dia mengadakan percobaan kalau tidak salah dari hewan ya, hewan yang diberi makan, lalu dia keluar air liurnya, lalu ada lonceng dulu, kalau tidak salah ada lonceng, nanti kalau setelah ada lonceng diberi makan. Nah, ini ketika dilakukan beberapa kali, ada lonceng, diberi makan, itu air liurnya selalu keluar. Nah, dari sinilah Pavlov mengungkapkan bahwa belajar itu perlu ada suatu drill, sehingga siswa menjadi sudah terbiasa. Lalu teori belajar berikutnya dari Thorndike, di mana hukum belajarnya law of effect dari Watson, Burti, dan dari Skinner tentang konsep teaching machine. Jadi di behavior satu lagi dari Bandora tentang konsep modeling. Nah, jadi di behavioristik ini lebih kepada memperlakukan siswa sebagai sebuah mesin, guru sebisa mungkin mentransfer apa yang dia punya kepada siswa. Lalu teori belajar kognitif. Kalau teori belajar kognitif itu ilmu pengetahuan dibangun dalam diri siswa karena adanya proses interaksi antara yang terus-menerus, tidak terputus, dan menyeluruh dengan lingkungannya. Jadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya yang secara terus-menerus, maka itu akan membangun sebuah pengetahuan. Itu teori belajar kognitif. Tokoh-tokohnya ada Piaget, lalu ada Brunner, ada David Ausubel, dan di sini ada David Ausubel. Jean Piaget, ini teori belajarnya tentang ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tapi yang terpenting Piaget juga membagi perkembangan kognitif belajar, yaitu ada sensor motor antara 0 sampai 2, praoperasional antara 2 sampai 7 tahun, operasional konkret dari 8 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari 12 sampai 18 tahun. Jadi Piaget membagi perkembangan proses berpikir siswa dari proses yang berpikirnya abstrak ke dalam berpikirnya konkret ke dalam berpikir abstrak, yaitu berpikir formal. Nah, selain proses pemikiran secara kognitif, perkembangan siswa secara kognitif, Piaget juga membagi teori belajarnya ke dalam asimilasi, di mana dalam asimilasi ini menganggap bahwa sebelumnya siswa itu mempunyai sebuah pengetahuan, lalu ditambah dengan pengetahuan dari guru. Nah, lalu di dalam akomodasi itu terjadi proses adaptasi antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru.
sehingga terbentuklah ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan baru. Ketika setelah terjadinya keseimbangan ini, maka pengetahuan sudah sempurna terbentuk dalam diri siswa. Nah, kesempurnaan penyeimbangan ini tergantung dari proses siswa, yaitu yang tadi, antara interaksi siswa, antara siswa dengan lingkungannya. Bagaimana siswa mencari memproses sendiri pembelajaran itu dengan cara misalkan searching di internet dan sebagainya. Nah, kalau Brunner ini dengan pre-discovery learning, tapi yang terkenal dengan teorinya enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif ini, jadi di sini Brunner menganggap bahwa pertama siswa akan belajar dari apa yang dekat dengan mereka. Jadi di sana dia mengkoneksikan antara pembelajaran yang ada dengan alat-alat yang ada misalkan di rumahnya. Misalkan di sini belajar tabung, dia akan mengkoneksikan dengan tempat minum yang berupa tabung. Nah, lalu dia akan mengikonikan, yaitu akan melambangkan, misalkan tabung bentuknya seperti ini, lalu dia akan mensimbolkan, misalkan tabung itu sebagai sebuah X, atau tabung itu nanti akan dikonsepkan menjadi rumus misalkan volume tabung PR kuadrat. Nah, proses inilah dari yang gambar sebenarnya ke dalam gambar, lalu ke dalam simboliknya. Itulah proses pembelajaran menurut Brunner. Nah, lalu kalau David Ausubel, dia menganggap bahwa proses belajar itu penting pengulangan sebelum belajar. Dia terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Nah, jadi tadi kalau kognitif itu teorinya antara stimulus dan respon yang terkenalnya, lalu kalau di kognitif itu adanya pengetahuan lama yang bercampur dengan pengetahuan baru, di mana tokoh yang sering terkenalnya Piaget, Brunner, dan Ausubel. Piaget terkenal dengan teori ini, asimilasi, akomodasi, dan perkembangan kognitifnya. Lalu kalau Brunner terkenal dengan enaktif, ikonik, dan simbolik, jadi dia mensimbolkan sampai siswa bisa mensimbolkan teorinya. Lalu kalau Ausubel tentang proses belajar bermaknanya. Nah, yang ketiga itu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini yaitu belajar adalah proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Siswa itu harus aktif ketika pembelajaran, lalu aktif dalam berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajarinya. Nah, di sini saya ilustrasikan seperti ini, bahwa ketika siswa belajar itu dia sudah punya sebetulnya pengetahuannya, tetapi pengetahuannya masih berupa yang istilahnya tidak beraturan seperti ini dalam pemikiran siswa. Jadi siswa itu kita perlu membantu sebagai guru untuk mengkoneksikan setiap pengetahuan yang dia punya menjadi suatu pengetahuan yang utuh gitu, menjadi pengetahuan yang beraturan atau pengetahuan yang utuh. Nah, itu dalam teori konstruktivisme, dari yang awalnya dia berpikirnya masih acak-acakan istilahnya ke dalam pemikiran yang beraturan atau menjadi pengetahuan yang utuh. Maka di sini fungsi guru adalah sebagai fasilitator untuk membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, tokoh yang terkenalnya adalah Vygotsky, di mana Vygotsky itu terkenal dengan teori JPD-nya, yaitu Zona Proximal Development, di mana JPD ini diartikan antara jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana di sini siswa diartikan ketika belajar ada jarak antara perkembangan aktualnya dengan perkembangan potensialnya. Dan terkenal juga dengan scaffolding-nya, di mana kita harus memberikan sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, yaitu gimana caranya untuk mengkonstruksi tadi pemikiran yang acak-acakan ini ke dalam pemikiran yang pengetahuan yang utuh. Nah, maka di sini belajar itu diartikan di konstruktivisme sebagai penyusunan pengetahuan, tetapi pengajar ini adalah berfungsi untuk menata lingkungan agar peserta didik itu termotivasi untuk menggali informasi sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang utuh. Itu di konstruktivisme. Nah, yang terakhir adalah teori humanistik, di mana teori humanistik ini adalah proses belajar ditujukan didasarkan untuk kepentingan bagaimana belajar itu memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, jadi di sini tokohnya ada Cole, lalu ada Hani,
lalu ada Habermas, lalu ada Bloom dan Cartwell. Nah, ini yang terkenal tokohnya yaitu Bloom dengan taksonomi Bloomnya yaitu C1 dan C6 yang digunakan dalam kurikulum 2013. Nah, di humanistik ini membagi belajar itu pada 4 tahapan, yaitu ada pengalaman konkret, lalu yang kedua aktif dan reflektif, konseptualisasi dan eksperimen aktif. Nah, di mana di sini untuk yang tadi KOP 4, lalu sini ada Hani. Hani itu membagi pembagian macam-macam peserta didik. Ada peserta didik yang aktivis, reflektor, teoritis, dan pragmatis. Aktivis di sini sebagai peserta didik itu dia yang suka untuk mencari pemecahan masalah sendiri. Istilahnya problem solving. Tapi kalau reflektor itu tipe siswa yang sangat hati-hati terhadap sesuatu. Lalu tipe yang teoritis, dia harus selalu ingin tahu dasar teorinya apa ketika belajar. Lalu kalau tipe siswa yang pragmatis itu adalah tipe siswa yang tidak suka bertele-tele dalam belajar. Itu tipe pembagian macam-macam siswa menurut Hani. Nah, kita coba ke soal-soal tentang teori belajar. Nah, di sini kemampuan berpikir siswa yang mengoperasikan kaidah logika, tapi masih berkaitan dengan sifat konkret. Nah, karena di sini ada kata kuncinya, sifat konkret, nah berarti masuk ke tahap berpikir konkret menurut tadi Piaget. Nah, menurut Piaget, tahap berpikir konkret itu ada di umur yaitu 7 sampai 11 atau 12 tahun, yaitu jawabannya C. Nah, lalu di sini, Hani dalam teori belajarnya mengungkapkan tentang tipe siswa. Ada tipe siswa yang tidak ingin bertele-tele dalam penjelasan. Nah, yang tidak ingin bertele-tele dalam penjelasan berarti dia masuk ke yang tadi kalau aktivis itu adalah tipe siswa yang suka memecahkan masalah. Reflektor itu tipe siswa yang sangat berhati-hati. Teoritis yang harus ketika ada apa-apanya harus ada dasar teori. Nah, maka inilah yang pragmatis ini yang tipe siswa yang tidak suka bertele-tele. Maka jawabannya yaitu yang D. Oke, ke soal selanjutnya. Di sini teori belajar yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari stimulus dan di sini ada respon. Semakin sering hubungan rangsangan, maka akan kuatlah hubungan keduanya. Nah, di sini ada stimulus dan respon kata kuncinya. Maka dia masuk ke teori belajar behavioristik. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lalu di sini, menurut teori ini, peran guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Oke, di sini ada kata kunci makna kehidupan bagi siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku siswa dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi di sini ada kata kunci makna kehidupan bagi siswa. Maka dia masuk ke teori belajar yang humanistik. Nah, lalu di sini ada pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan lama. Di sini ada kuncinya pengetahuan baru dan pengetahuan lama disatukan, maka itu masuk ke teori belajar kognitivisme. Nah, di sini ada struktur kognitif. Nah, sudah jelas nih kata kuncinya, maka dia masuk ke teori belajar kognitivisme. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu tentang teori belajar. Nanti di part berikutnya saya akan membahas tentang desain pembelajaran, masih di tentang kemampuan teknis.